Imam Ahmad bin Hanbal. Mengatakan begini, ayahmu hafal 1 juta hadis. Ya Allah, ya Rabbi. Dikatakan kepadanya oleh Abdullah ini berkata, bagaimana engkau tahu ayah saya hafal sampai 1 juta hadis? Apa jawab Abu Zur'a Ar-Razi? Aku pernah bermudzakarah dengannya dan aku mengambil sekian banyak bab dari. Jadi 1 juta hadis dengan sanadnya. Ya Allah ya Rabbi. Sebanyak apa memori di kepala beliau ya. Ya Allah. Adapun Abu Zur'a Ar-Razi, ya, pada tahun 264 Hijriah, beliau mengatakan begini, aku hafal 200.000 hadis dengan sanadnya seperti seorang menghafal surah Al-Ikhlas, Pak. Kita Al-Ikhlas gimana, Pak, kalau baca Al-Ikhlas? Nggak pakai fikir panjang ya? Wah, merem sambil jalan, sambil apa juga bisa Al-Ikhlas. Nah, beliau bisa dengan lancar menyampaikan, membacakan 200.000 hadis dengan sanadnya tanpa berpikir panjang. Sama seperti seorang membaca surah Al-Ikhlas. Allah ya Rabbi. Ya. Adapun kalau ditambah mengingat keras, maka dapatlah 300.000 hadis katanya. Ya Allah ya Rabbi. Ya, ini para ulama kita bagaimana antusiasnya dalam menghafalkan, dan tentunya ini dampak dan pengaruh dari apa yang dimakan di antara dari apa yang dimakan. Silakan buka Muqaddimah Fathul Bari contohnya ya. Al-Imam Ibnu Hajar, Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani ini dalam Muqaddimah Fathul Bari. Beliau membawakan ucapannya ayahnya Imam Al-Bukhari. Beliau menuliskan ucapan ayahnya Imam Al-Bukhari. Apa kata beliau? Ayahnya Imam Bukhari berkata begini, saya berani mempertanggungjawabkan setiap suapan yang disampaikan, yang diberikan kepada anak saya, kepada keluarga saya. Setiap suapan yang diberikan ke keluarga saya berani mempertanggungjawabkannya, kehalalannya. Setiap suapan yang diberikan kepada keluarga, berani mempertanggungjawabkan di hadapan Allah akan kehalalannya. Maka ya ini salah satu dari keutamaan makanan, menjaga makanannya halal, zatnya dan asalnya. Maka jadilah Imam Bukhari. Jadilah Imam Bukhari. Karena mereka, makanya diantaranya kita harus benar-benar selektif ya. Kita yang menjadi pencari nafkah ini. Selektif. Bawa nafkah ke rumah, pastikan itu perkara yang halal. Jangan ada perkara yang samar sedikit pun, yang subhat sedikit. Pastikan yang halal. Makanya salah satu dari ilmu yang fardu ain adalah belajar tentang apa? Tentang mata pencaharian yang kita sedang upayakan. Fardu ain Pak hukumnya. Ya, fardu ain, kita harus mengilmui tentang perkara itu. Seorang karyawan ini harus tahu tuh ilmu tentang syariat kita, tentang karyawan itu seperti apa. Ya. Karena akan punya konsekuensi nanti. Ya, konsekuensi dengan apa yang dibawa ke rumah berupa nafkah. Nah, gitu. Kita sebagai pengusaha, sebagai pedagang, sebagai apapun, kita harus belajar dengan baik apa yang kita geluti sebagai apa? Sebagai ladang ma'isyah kita. Ya. Mana dampaknya salah satu diantaranya ini. Ya, berkah. Ya, barokah. Semoga Allah menjaga kita, melindungi kita serta keluarga kita ya. Amin. Ya, banyak-banyak berdoa yang baik di majelis ilmu ya Pak. Karena hadir banyak malaikat di sana. Semoga Allah mengabulkan doa-doa kita. Yang ke-13, mengikat ilmu atau pelajaran dengan tulisan yang tadi beliau sampaikan. Ya, mengikat ilmu dengan tulisan. Ya, kaidahnya Nabi SAW bersabda dalam hadis ya, yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Bar, yaitu sahabat bin Malik. Kata beliau SAW, qayyidul ilma bil kitab. Ikat ilmu dengan tulisan. Ikatlah ilmu dengan tulisan. Beliau pernah berkata kepada anaknya, wahai anak, ikatlah ilmu dengan tulisan. Ikatlah ilmu dengan tulisan. Khalid bin
Waktu 203 Hijrah berkata, aku hendak berpisah dengan Malik Anas, Imam Darul Madinah rahimahullah. Lalu ia berkata, wahai Abdullah, ini kunyahnya Malik Anas. Wahai Abdullah, berikan wasiat. Imam Malik Anas hendak takwa kepada Allah. Wasiat yang pertama, takwa kepada Allah dan dalam baik dalam keadaan sendiri, seni atau dalam keadaan. Ya, yang kedua menasihatkan muslim dan yang ketiga mencatat ilmu dari ahlinya. Ini wasiat beliau. Takwa kepada Allah untuk menasihati setiap muslim dan untuk mencatat ilmu, Ya, ini adab yang ke-13. Seorang hamba tidak boleh bakhil, tidak boleh pelit untuk membeli buku tulis, buku yang kita dan bagi yang lainnya. Jika banyak menempatkan ilmu. Ke-14, ada ke-14. Itu mengamalkan. Ya, metode menghafal yang paling efektif adalah diamalkan. Makanya para sahabat kenapa mereka melakukan hafalan ini diamalkan. Kita sudah hafal ya, bagi mereka para sahabat dalam ilmu, mereka akan nambah dari 10 ayat sebelum mengilmuinya, sebelum mengamalkannya. Jadi yang paling efektif dalam menghafal dan belajar adalah amal. Kayak saya sampaikan di upaya kita ulang di majelis ibadah, amal yang paling dari kita. Dari doa, dari berupa ibadah yang lain. Intinya ada buah amal di majelis ini. Entah itu mungkin dengan Pak Guru menyampaikan biasa bersama misalnya apapun. Ya. Ada amal yang kita majelis ini hadir di sana. Hal ini sangat berbeda syar'i yang telah dipelajari adalah untuk diamalkan, sekedar dihafalkan, bukan hanya menambah wawasan, namun butuh dan sangat perlu untuk diamalkan. Para ulama nasihat kita menghafal ilmu dengan mengamalkannya, menghafal ilmu dengan cara mengamalkannya. Nah, kalau untuk ilmu curahkan perhatian untuk menghafalkan ilmu syar'i dengan mengamalkannya, Ya, dan itu mohon doa Allah yang sampai luput dari kita. Agar mudahkan upaya kita dalam menghafal Allah. Ma'ina'ala, zikra, wa syukri, wa husni, doa-doa yang lainnya yang mencerminkan ya, butuh kita bantu Allah untuk kita boleh menghafal ilmu. Menurut ilmu bukan tujuan akhir, dan itu bukan tujuan akhir, tapi bagi pengantar pada tujuan utama. Apa itu namanya? Ya, yaitu hanya satu kepada Allah. Muara akhir dari belajar adalah tumbuhnya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap hati. Para awas oleh Allah, bertakwa kepada Allah dan mengamalkan tuntunan atau tuntunan dari ilmu tersebut. Saya ulangi. Menurut ilmu itu bukan tujuan akhir, namun ia mengantarkan kita kepada tujuan utama yang adalah muara akhir dari belajar. Yaitu apa? Tumbuhnya rasa takut dalam diri kita, dalam hati kita kepada Allah. Khasyah, itu takut kepada Allah, kepada Allah. Ini tujuan belajar. Ini ada tumbuh rasa takut karena ini modal utama. Tidak ada dalam hati kita. Kecilnya rasa takut kepada Allah akan doa terjatuh kepada apa? Maksiat. Kecilnya keraguan kita kepada Allah, kecilnya hati Allah mendorong untuk maksiat gitu. Ya, karena inilah bedanya rasa takut kita kepada Allah dan takut kepada lainnya. Ini beda yang menjadi apa? Garis benar bedanya. Oke, kalau kita takut pada yang lain, dengan luas. Menjauh dari tempat yang saya kata, wah, kita kepada apa? Soal kita mungkin dari soal lain di sana. Ini sama datang kita kan jauh dari itu. Tapi ketika kita kepada Allah, maka jadi mendorong kita kepada Allah. Itulah komiknya neraka. Tapi kalau mendorong kepada Allah dengan banyak Allah, dengan bukan muraqabah. Yang ditanya kata beliau, merasa diawasi. Merasa diawasi sentiasa oleh Allah. Ya, perasaan keuangan yang senang diawasi Allah. Akan bisa jadi dia tidak terekam, gitu ya. Dan digital yang buruk kan gitu, yang menjadi itu sama dengan merasa diri sendiri oleh Allah. Seorang mukmin yang sadar oleh Allah jadi dia tidak mau mencari jejak, ya kehidupan dia dengan hal-hal yang mempermalukan dia kepada Allah. Takut dalam mengamalkan tuntunan itu. Sebenarnya maka siapa saja yang diamalkan belajarnya. Maka yang diharamkan dari keberkahan ilmu tersebut, diharamkan dari kemuliaannya, dan diharamkan untuk mendapatkan pahala yang besar. Ya, semoga menjaga ini kesannya. Baik. Wa qul i'malu khairan wa'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Katakanlah, ya beramallah kalian, maka Allah akan melihat amalan tersebut, begitu juga rasulnya dan orang beriman. Demikian pula dalam surah itu juga watil kal jannatul lati utuha bima kuntum ta'malun. Surga itu diperuntukkan untuk orang yang beriman atau beramal. Ya, bima kuntum ta'malun. Atas apa yang kalian kerjakan. Bukan bima kuntum ta'lamun kalimat, tapi ta'malun. Ya, surga itu diwariskan diperuntukkan kepada kamu karena perbuatan yang akan kerjakan. Asalnya diperbuat. Jadi, ya kayak tadi saya ingatkan di upaya setiap dari majelis ini amal yang kita amal. Amal yang kita amal di setiap dari majelis apa itu? Upayakan. Guru menyampaikan apa? Upayakan pulang di sini. Ya, supaya meringankan kita untuk menuju ke surga Allah Subhanahu wa taala. Juga meringankan upaya dalam memperjuangkan di hadapan Allah. La tazuqu min yaumil qiyamati hatta ya'lamu fi ma wa 'alimin fa'alu 'an man yatabu min qawaid sayyidina Allah. Ya, kita akan nanti berdiri kelak di hadapan Allah, tidak akan bergeser setelah kita sampai tuntaskan. Ya, pertanyaan yang pertama tentang nikmat umur. Tentang nikmat itu semua nikmat. Karena kayak dalam ayat wala ya malas anna yauma idzin an'ami. Semua nikmat itu menunjukkan empat hal ini semuanya nikmat umur, nikmat waktu. Untuk apa tuh nikmat umur itu dihabiskan? Ilmu. Apa yang diamalkan dari itu? Yang ketiga harta. Ya, untuk dari mana harta itu dua pertanyaan. Dari mana dan untuk apa kan? Dan yang ketiga apa? Fisik. Jadi setelah letihnya, capeknya itu untuk apa? Ya, itu empat hal yang akan kita. Ini sudah ada bocoran, pertanyaan sudah bocorkan. Nah, di akhir pertanyaan itu bukan kisi-kisi lagi, bocoran soal ada. Dalam turun bocoran soal ada, bukan kisi-kisi lagi. Pertanyaan seputar itu enggak. Pertanyaan kita tahu nih yang akan ditanyakan. Sudah ada bocoran soalnya. Ya, tinggal kita upayakan untuk bisa menjawab setiap ini baik. Tentu jawabannya adalah dengan amal kita. Dan hadis yang lain berkata masal alim alladzi yu'alimun nas al-khaira wa yansalahu kasira. Jadi ulil nas wa yuhibbu nas. Lilin itu kan lilin. Betul dia bermanfaat lampu itu. Kalau lampu itu kan bermanfaat. Tapi lilin bermanfaat untuk orang lain, mencerahkan dirinya. Habis coba. Nah, itu kan ya, ilmunya bermanfaat untuk orang lain tidak untuk dirinya. Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata begini. Apabila pada hari kiamat aku ditanya, wahai Abu Bakar,
Ya, apa yang kamu lakukan sesuatu yang tidak ketahui. Tapi aku takut apabila ditanya, wahai Emir, apa yang kau lakukan dari sesuatu yang telah kamu ketahui. Apa yang kau lakukan dari ilmu yang sudah kamu ketahui. Abdullah bin Mas'ud berkata, belajar kalian, belajar kalian. Apabila yang mengetahuinya, telah mengilmuinya, amalkan. Belajar, amalkan. Belajar, amalkan. Al-Qadhi Fudail mengatakan manusia itu belajar, tidak tahu harus mengamalkan. Jadi dalam Allah mengatakan, ya, dan kalau kita dari sana, ini tingkatan ya dalam ilmu. Yang pertama, baik dalam bertanya. Jadi salah satu dari kalau dia mulai tentang ilmu itu pertanyaannya bagus. Jadi kalau yang bertanya kepada guru, upayakan kita itu mencerna dengan pertanyaan ini. Guru kita paham nggak kalau kita bertanya begini? Itu baru saya kita tidak pertanyaan bisa. Karena itu sesuatu itu mencerna adalah pertanyaannya bagus, bagus apa? Dan mendengarkan dengan baik yang kedua. Yang ketiga memahami dengan baik. Yang keempat menghafalnya dan yang kelima mendengarkannya serta yang puncaknya adalah mengamal ilmu tersebut. Semua manusia sesungguhnya dalam keadaan merugi kecuali siapa? Orang yang beriman dan beramal saleh. Al-'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Ya, jadi butuh apa? Amal dari yang telah kita perbuat, yang kita dapatkan. Imam Waqidin Al-Jarrah, salah dari gurunya Mas Syafi'i. Dahulu kami biasa meminta bantuan dalam hal-hal dengan cara mengamalkannya. Jadi kalau salah itu serakah mereka belajar menghafal itu dengan mengamalkan. Dan dia meminta bantuan mencari dengan berpuasa. Jadi menghafalnya dengan mengamalkan, mencari dengan berpuasa. Ya. Oh, okay. Saya ulangi, kalau salah itu biasa mereka menghafal ilmu dengan cara diamalkan, menuntut ilmunya dengan berpuasa. Ibnu Jauzi rahimahullah, beliau mengatakan begini, orang miskin yang paling miskin adalah orang yang menghabiskan umurnya untuk mencari ilmu yang tidak diamalkan. Sehingga apa? Dia kehilangan kelezatan dunia dan baik dia datang ke hari kiamat dalam keadaan rugi bangkrut. Ya. Jadi urgensi dalam kita mengamalkan ilmu itu sangat besar. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, amal hakikatnya adalah buah dari ilmu. Barang siapa beramal tanpa ilmu, yang menyerupai orang. Dan siapa yang berilmu namun tidak beramal, maka menyerupai siapa? Yahudi. Kita orang Muslim, orang yang beriman berada di pertengahan, berilmu dan beramal. Orang Nasrani semangat berilmu, semangat beramal saja tanpa ilmu. Sebaliknya orang Yahudi berilmu namun enggak menghasilkan amal. Maka kita berada di pertengahan. Pertengahan itu apa? Beramal, berilmu dan beramal. Seperti itu. Itu yang ke-14. Yang ke-15-nya ada mendakwahkan ilmu. Mendakwahkan ilmu. Kata beliau, saudaraku seiman, ilmu syar'i yang telah kita peroleh dan difahami bukan untuk kita sendiri, namun juga untuk kita dakwahkan, kita sampaikan, kita ajarkan kepada yang lain. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan maksudnya yaitu berdakwah mengajak kepada syariat Allah yang dibawa oleh Rasulullah SAW berdasarkan 3 atau 4 tingkatannya. Ya, yang disebutkan dalam firman Allah Rabbuna Azza wa Jalla, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hi ahsan. Ini 3 tingkatan. Yang pertama, kata beliau, serulah manusia ke jalan Rabb dengan cara yang hikmah, pengajaran yang baik, dan manakala dibutuhkan berdiskusi atau berdebat, maka berdebatlah dengan cara yang baik. Ini 3 cara menyampaikan ilmu. Dengan yang baik atau pengajaran mau'idhah ya, contoh yang baik, atau yang ketiga dengan cara berdebat namun berdebat yang lebih baik. Dan tingkatan yang keempatnya adalah wala tujadilu ahlal kitab illa billati ahsan illa ladina dzalamu minhum. Dan dakwah ini harus dengan mengetahui syarat Allah Azza wa Jalla sehingga dakwah tersebut tegak di atas ilmu dan basirah. Ya, dakwahnya tidak hanya modal semangat, namun juga modal basirah, modal ilmu. Tegak di atas pondasi ilmu. Karena kaidahnya perhatikan dalam surah Yusuf ini, sudah ayat yang sudah kita hafal nih, surah Yusuf ayat 108. Kul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Katakanlah wahai Muhammad, inilah jalanku. Aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak kamu kepada Allah dengan yakin. Ya, Maha suci dan aku tidak, Maha suci Allah dan aku tidak termasuk dari orang-orang yang musyrik. Jadi berdakwah sampaikan dengan ilmu. Ya, kita sudah dapat nih dari guru kita di satu majelis, sudah kita pahami dengan baik. Ya, sudah kita cerna dengan sesama. Ada upaya dari kita untuk menyampaikan ke pihak yang lain, minimal untuk lingkungan yang terdekat dengan kita, keluarga kita. Ya, maksud basirah di sini kata beliau adalah orang harus mengetahui hukumnya,
ya, caranya dan mengetahui keadaan objek dakwahnya. Jadi yang disebut basirah itu apa? Mengetahui apa yang disampaikan, dia paham apa yang disampaikan, dan kemudian dia paham metode dalam menyampaikannya, dan kemudian dia paham orang yang disampaikannya itu seperti apa. Jadi yang dimaksud dalam ayat tadi di surat 108, tiga hal tadi. Apa tadi yang pertama? Paham apa yang ia sampaikan. Dia tahu dan sama apa yang disampaikan itu. Yang kedua, dengan cara yang ya metode yang baik. Cara metode dakwahnya dengan cara yang baik. Yang ketiga, paham objek dakwahnya. Siapa nih yang kita dakwahi? Ya, jangan sampai ketika mendakwahi misalnya orang yang lebih tua dari kita, ya, bahkan orang tua kita, namun metodenya kita pakai dengan metode yang berbicara seperti kepada siapa? Sejawat, teman sejawat, bahkan kepada orang yang lebih usianya lebih rendah dari kita, berbicara dengan seperti itu jelas tidak benar. Kalau bicara dengan orang yang lebih lanjut usia dari kita misalnya, atau bahkan orang tua kita, tentu metodenya harus berbeda. Ya, cara kosakatanya pun yang kita sampaikan, ya harus berbeda. Baik, objek dakwah yang paling utama kata beliau adalah keluarga. Ya, jangan sampai melupakan ini. Surah Tahrim ayat ke-6 ya. Ya alladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Jadi objek utama dalam kita berdakwah itu sampaikan ke keluarga kita dulu. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu beliau menyebutkan ayat di atas itu maksudnya apa? Adibuhum wa'allimuhum. Didik mereka, ajarkan mereka. Jadi maksud ayat dari surah At-Tarim ke-6 itu kata Ali bin Abi Thalib, didik dan ajarkan mereka. Adab terhadap ya Allah, adab kepada Rasul, adab kepada sesama manusia. Ajari adab dan ajari ilmu. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu beliau berkata, lakukanlah ketaatan kepada Allah, takutlah berbuat maksiat kepadanya dan suruhlah keluarga kalian berzikir. Niscaya Allah akan menyelamatkan kalian dari neraka. Yang pertama apa? Kata Abdullah bin Abbas, makna ayat di atas, lakukan ketaatan kepada Allah. Takutlah berbuat maksiat kepada Allah, karena salah satu di antara wasiat Nabi SAW adalah wa akhifhum fillahi azza wa jalla. Tanamkan pada anggota keluarga kita rasa takut kepada Allah azza wa jalla. Ya, takut berbuat maksiat. Suruh keluarga kita berzikir. Zikir pagi, zikir petang, atau kalimat-kalimat thayyibah lainnya. Ya, niscaya Allah akan menyelamatkan kita, keluarga kita dari siksa api neraka. Jadi tiga hal tadi ya. Ya, taat kepada Allah dengan cara mengerjakan perintah, meninggalkan larangannya. Kemudian apa? Tanamkan rasa takut di keluarga kita kepada Allah. Dan yang ketiga, biasakan zikir di keluarga tersebut. Itu kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Qatadah radhiyallahu anhu, ya beliau berkata, perintahkan agar mereka atau keluargamu takut kepada Allah, cegah mereka dari berbuat maksiat dan terapkan ya perintah atau hukum Allah kepada mereka. Perintahkan mereka dengan hal itu dan bantulah mereka untuk melakukannya. Ya. Dan Nabi SAW ketika